Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Moco Buku. Kali ini saya akan membaca buku pada bab 6, yaitu tentang media radio internet. Seiring dengan perubahan paradigma siaran radio di era media internet ini, ditemukan lembaga penyiaran radio. Banyak yang telah melakukan penyesuaian dengan inovasi, di mana produk siaran radio tidak saja hanya didistribusikan melalui layanan media konvensional atau frekuensi, tetapi saat ini telah ditambah dengan layanan siaran radio melalui media internet atau radio online. Dalam kondisi ini, lembaga penyiaran radio melakukan distribusi produk siaran radio dengan penggabungan layanan coaxial, yaitu layanan media konvensional dan layanan media internet kepada pendengarnya. Yang pertama yaitu tentang teknologi informasi. Tren teknologi informasi sangat mempengaruhi manajemen apapun di masyarakat. Informasi ini sangat memiliki dampak yang signifikan khususnya di bidang komputasi dan penyimpanan. Saat ini kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh komputasi dengan kinerja tinggi, termasuk superkomputer dengan kecepatan dan perangkat penyimpanan yang sangat besar. Hal ini akan diikuti oleh perkembangan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat diintegrasikan serta berbagai jumlah besar informasi yang tersedia dalam jaringan informasi pada distributor. Perkembangan komputer yang sedemikian cepat dipakai di lapangan dan orang dapat berinteraksi dengan perangkat tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada paparan kondisi umum rencana strategis tahun 2010-2014 menjelaskan bahwa perkembangan dunia di akhir abad ke-80 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru. Setelah teknologi mesin uap dan teknologi tenaga listrik dikatakan sebagai suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serbaguna atau general purpose teknologi yang terpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknologi ini sangat berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang. Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuan teknologi yang semakin meningkat membawa dampak antara lain pada penurunan harga yang semakin drastis. Dengan demikian, pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh memasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan mempengaruhi tatanan sosial. Sudah bisa dikatakan saat ini, memang perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan pada sarana dan prasarana kehidupan dunia, termasuk dunia penyiaran. Lembaga penyiaran radio swasta sebagai unit bisnis memperhitungkan kondisi lingkungan media saat ini yang terus mengalami perkembangan, khususnya perkembangan new media. Hal ini sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Mas Crimon 1993 mengacu pada tipologi Miles dan Snow seperti yang dikutip oleh Albert dan Cloudwell 2008. Tipologi Miles dan Snow mungkin satu-satunya klasifikasi yang tidak hanya memberikan identifikasi terkait dengan sarana yang dipilih oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, tapi juga memperhitungkan beberapa kondisi lingkungannya. Tipologi ini memungkinkan untuk mengevaluasi faktor-faktor kualifikasi strategi perubahan seperti ruang lingkup perusahaan, perencanaan dan pengendalian aktivitas, struktur organisasi dan iklim, kompetensi inti, dan manajemen perusahaan. Ini juga membahas keputusan strategis unit bisnis terkait dengan domain produk-produk sebuah perusahaan ini, menembus dan mencakup bagaimana sumber daya dikerahkan, termasuk yang terkait dengan teknologi. Miles dan Snow menggambarkan proses di mana organisasi terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka dengan mengembangkan konsep siklus adaptif. Hubungkan dengan penelitian tentang integrasi pengelolaan siaran radio melalui media konvensional dan media internet. Di lembaga penyiaran radio yang diteliti dijelaskan bahwa siklus adaptif organisasi penyiaran radio memiliki efek pada lingkungan. Siklus ini menunjukkan bagaimana pilihan strategis bisnis lembaga penyiaran radio atau fase bisnis menutup portofolio teknologi dan kemampuan fase teknik.
Dan pilihan ini pada gilirannya mempengaruhi proses produk radio dan media layanan radio atau fase administratif. Akhirnya pilihan menjadi layanan dan proses akan dipengaruhi kebutuhan strategis masa depan. Milos dan Stroh mendefinisikan ada 4 jenis yang strategis, yaitu prospek, analisis, bertahan, dan tindakan. Perusahaan memilih satu jenis daripada yang lain sesuai dengan preferensi tentang lingkungan. Prospek, analisis, dan bertahan diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Prospek ke depan, bisnis siaran radio harus mengikuti tren konvergensi teknologi informasi, komunikasi, dan media. Oleh karena itu, teknologi akan terus bergerak merevolusi dunia dan radio harus menangkap prospek ini. Akibatnya radio harus bertahan untuk menjadi kekuatan yang luar biasa dengan cara melakukan perubahan-perubahan ini. Akan terjadi dalam waktu yang cepat karena saat ini sudah banyak tersedia layanan teknologi dan informasi penyiaran terbaru, dan penyiaran radio harus bertahan di masa depan. Salah satunya memperhatikan teknologi yang berkembang dengan cepat. Sebagai contoh, saat ini telah hadir teknologi radio 2.0 berbasis internet untuk mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran dan dipadukan dengan layanan radio media konvensional berbasis gelombang elektromagnetik frekuensi. Radio 2.0 adalah radio masa depan yang memanfaatkan perkembangan internet terkini, web 2.0, dan media sosial. Radio yang memanfaatkan teknologi terpadu berbasis web 2.0 untuk pengelolaan dan siaran radio baik on air atau AM atau FM atau DAB maupun online live streaming, podcasting, atau streaming. Radio 2.0 bukan hanya sekedar software atau aplikasi, tetapi juga sebuah inovasi komprehensif yang mencakup teknologi yang lengkap dan canggih dan sejumlah inovasi bisnis untuk mengembangkan industri radio, musik, dan ekosistem bisnis radio. Sedangkan tentang lingkungan perkembangan radio saat ini, radio harus jeli melihat perubahan yang sedang terjadi di masyarakat. Khususnya pendengar radio, mereka ini sedang terkesima dengan kemunculan teknologi gadget media sosial berbasis internet, misalnya Facebook, Twitter, LinkedIn, web, dan lain-lain. Jadi perubahan itu harus diantisipasi oleh pengelola radio jika masih ingin bertahan pada bisnis radio ini sebelum pendengar meninggalkan media konvensional. Anggap saja bahwa teknologi adalah prospek yang harus diikuti seirama dengan perubahan masyarakatnya itu sendiri. Jika ingin bertahan dalam kompetensi media ini, maka penuhi keinginan dan kebutuhan pendengar radio yang sudah mulai beralih perlahan-lahan ke dunia internet. Dan banyak lembaga penyiaran radio di Indonesia kini melengkapi komunikasi dengan pendengaran melalui perubahan layanan web dan streaming serta media sosial Twitter sebagai penghubung komunikasi untuk menginformasikan konten program kepada mereka melalui media berteknologi tinggi tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran radio dengan memanfaatkan teknologi internet tersebut? Tidak lain karena seiring perkembangan internet sendiri yang kini sudah berubah dari web 1.0 ke web 2.0. Secara konsep web 2.0 adalah versi baru dari World Wide Web, di mana tidak ada spesifikasi teknis, tapi perubahan dalam cara pengembangan perangkat lunak dan penggunaan web dalam layanan internet, situs jaringan sosial, situs sebagai video, dan lain-lain. Website yang memanfaatkan aplikasi web 2.0 memungkinkan pengguna untuk melakukan lebih banyak hal ini di internet, bukan hanya mengambil informasi web 2.0, membawa ide, kesaling terkaitan, dan interaktivitas web yang disampaikan konten. Situs dengan aplikasi web 2.0 menyediakan pengguna dengan kaya pengalaman dan partisipasi melalui konten yang dinamis, standar web, dan skalabilitas partisipasi penggunaan. Ada keterbukaan, kebebasan, dan kecerdasan kolektif yang berpusat pada kolaborasi dan komunikasi, diantaranya menggunakan komunitas berbasis web dan layanan hosting seperti situs jaringan sosial dan lain-lain. Lahirnya internet sebagai medium baru melahirkan pula banyaknya inovasi teknologi di semua sektor, termasuk juga teknologi komunikasi penyiaran. Ribuan industri radio siaran
di negeri ini telah dicek oleh besarnya konvergensi teknologi informasi, banyaknya pihak yang memprediksi bahwa sarana konvensional akan terkubur oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tak pelak lagi, reinventing merupakan jawaban jitu bagi entitas industri radio siaran jika ingin tetap bertahan di era kompetitif media. Reinventing radio siaran bisa diartikan sebagai usaha bersama untuk menemukan kembali nilai dan masa depan radio. Melihat kondisi bangsa Indonesia, maka langkah reinventing yang efektif adalah dengan mewujudkan kolaborasi siaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi komunikasi terkini, serta menyiapkan layanan transformasi bagi radio sehingga siarannya dapat dinikmati pendengar melalui internet dan mobil atau streaming dan podcasting, serta terintegrasi dengan sosial media atau Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memacu industri siaran menuju intelijensia radio. Begitu juga dengan proses bisnis dan manajemen harus segera berubah. Media baru sungguhnya merujuk pada berbagai perubahan dalam produksi media, distribusi, dan penggunaan. Ada perubahan penggunaan tekstual, konvensional, dan budaya. Kita anggap ini sebagai beberapa istilah utama dalam wacana tentang media baru ini adalah digital, interaktif, hipertekstual, virtual, jaringan, dan simulasi. Prinsip dan praktik digitalisasi adalah penting karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana beberapa operasi melibatkan teks produksi media yang dilepaskan dari yang ada hanya dalam bidang materi fisika, kimia, dan teknik, serta pindahan ke sebuah simbol dunia komputasi. Teknologi itu sesendiri terus mengalami perkembangan aplikasi arsitekturnya. Dari beberapa pengamatan, infrastruktur internet broadband di Indonesia semakin baik dengan adanya proyek Palaparing dan program internet masuk desa. Dengan kondisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sekarang ini, tentu saja sistem radio berbasis internet akan semakin baik dan ekosistemnya semakin kondusif karena distimulir oleh perkembangan sosial web. Praktek internet cerdas atau smart internet harus merupakan evolusi dan perluasan arus internet. Selain itu tersebut intinya adalah membangun interaksi yang lebih cepat dan intuitif. Yang kedua, praktek internet cerdas smart internet harus merupakan evolusi dan perluasan arus internet. Selain hal tersebut, intinya adalah membangun interaksi yang lebih cepat dan intuitif. Ada 3 prinsip utama yang membedakan internet pintar dan web, yaitu yang pertama model penggunaan instinktif, yang kedua model yang berfokus bukan hanya sekedar website server atau tunggal, yang ketiga kolektif dan web interaksi kolaboratif. Industri siaran radio di Indonesia yang memang terus mengalami pertumbuhan seiring dengan proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga penyiaran radio mulai melakukan inovasi siaran secara terus-menerus untuk mengantisipasi bagaimana perubahan khalayak radio yang mulai menggunakan medium baru. Untuk penggunaan medium baru internet ini tidak saja melalui personal komputer, namun mulai bisa diakses pada telepon seluler dengan berbagai operator. Khalayak media sudah semakin smart untuk mencari hal-hal yang mereka butuhkan dan diperluaskan sesuai selera dan minat mereka, baik itu keperluan informasi, hiburan, pendidikan, maupun periklanan. Oleh karena itu, lambat laun jika lembaga penyiaran radio tidak melengkapi layanan pada medium baru internet ini, bukan tidak mungkin khalayak akan meninggalkan radio dengan memungkinkan mudahnya pramor penerima radio analog melalui frekuensi dengan medium gelombang elektromagnetik. Namun, lembaga penyiaran radio memang tidak berdiam diri. Fenomena internet sebagai perkembangan teknologi terus dieksploitasi oleh penyiaran radio dengan cara memanfaatkan radio di Indonesia saat ini sudah memanfaatkan perkembangan web 2.0. Dari pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan
memanfaatkan internet oleh lembaga penyiar radio cukup beragam, mulai dari kepentingan komunikasi internal, juga dimanfaatkan untuk pengelolaan program radio yang berbasis internet. Fokus kecenderungan selain untuk promosi radionya juga membuktikan bahwa radio tersebut muncul di internet atau web. Lembaga penyiar radio banyak yang melakukan inovasi ini mencakup teknologi, proses bisnis radio, penyiaran. Fokus kecenderungan selain untuk promosi radionya juga pembuktian bahwa radio tersebut muncul di internet atau web. Dari pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan memanfaatkan internet oleh lembaga penyiaran radio cukup beragam, mulai dari kepentingan komunikasi internal, juga dimanfaatkan untuk pengelolaan program radio yang berbasis internet. Fokus kecenderungan selain untuk promosi radionya juga pembuktian bahwa radio tersebut muncul di internet atau web. Lembaga penyiaran radio yang banyak melakukan inovasi ini mencakup teknologi, proses bisnis radio yang memanfaatkan kemajuan web 2.0, memungkinkan koeksistensi siaran on-air dan online, mobil, dan sosial media. Dari teknologi web 2.0 ini, lembaga penyiaran radio memaksimalkan konsep radio automation dan pemanfaatan website 2.0 di penyiaran radio berbasis internet dengan pengembangan aplikasinya yang dipergunakan oleh penyiaran radio. Fitur-fitur aplikasi radio 2.0 tersebut adalah 1. Dynamic link streaming. Fitur ini membuat operasi penyiaran radio menjadi dinamis karena seluruh SDM penyiaran yang terlibat bisa bekerja terintegrasi. Yang kedua, systematic broadcast streaming. Fitur ini memudahkan khalayak menemukan dan memilih hasil produksi penyiaran radio yang bisa didengarkan secara on demand, termasuk dibaca, dilihat, dan ditonton. Yang ketiga, stay tune social marketing. Atau fitur ini memudahkan berbagai pihak melakukan hasil produksi seni siaran penyiaran radio kepada teman-teman dan relasinya. Pihak melakukan hasil produksi seni siaran penyiaran radio kepada teman-teman dan relasinya dengan cara mengunggah dan mempublish di Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat, multi-request integration. Fitur ini memudahkan proses interaksi dengan khalayak tanpa harus membuka satu persatu masing-masing aplikasi seperti Facebook, Twitter, web, maupun SMS. Yang kelima, listening everywhere, broadcasting anywhere. Fitur ini memungkinkan setiap orang bisa mendengarkan penyiaran radio tidak harus menggunakan perangkat penerima radio atau radio receiver, karena penyiaran radio bisa diakses melalui HP, iPad, iPhone Galaxy Note, dan lain sebagainya. Bisa didengar di mana saja, dan secara operasional penyiaran radio bisa dilakukan di mana saja. Yang keenam, radio on application market. Fitur ini menjadikan aplikasi radio dapat didownload melalui internet aplikasi yang ada di Apple Store hingga IPTV, sehingga untuk mendengarkan penyiaran radio cukup mengeklik widget atau shortcut dari penyiaran radio tersebut. Yang ketujuh, strengthening career business, exploring new opportunity. Fitur ini memungkinkan penguatan bisnis penyiaran radio baik on air maupun off air. Sedangkan radio automation yang digunakan memiliki fitur yang berujung kepada pemenuhan aneka kebutuhan. Sebuah lembaga penyiaran radio menempatkan sistem informasi teknologi terpadu yang menjalankan proses kerja radio secara optimal, termasuk di dalamnya PlayStation atau di ruang siaran yang digunakan oleh penyiaran atau operator. Kemudian ada pengelolaan iklan yang digunakan oleh traffic staff, perencanaan program siaran yang digunakan oleh program direct, penjadwalan berita yang digunakan oleh news director, dan beberapa fitur lainnya terkait interaksi dengan khalayak seperti sistem pengolahan telepon, SMS, sosial media, dan website. Saat ini banyak brand baik luar negeri maupun lokal yang membuat aplikasi sistem radio otomatis. Lembaga penyiaran radio menggunakan dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, sistem tersebut apakah memenuhi semua fungsi utama seperti perencanaan, pelaksanaan, kontrol report, dan analisa. Kemudian integrasi sistem, apakah untuk sistem yang menggunakan beberapa brand yang open system atau lengkap dan utuh hanya satu brand.
Hal lainnya adalah lembaga penggunaan fleksibel untuk dukungan teknis dan biaya. Selain peranti lunak radio otomation berbayar, ada juga peranti lunak otomatisasi yang disarankan secara gratis melalui internet. Namun biasanya fitur-fitur yang dimiliki tidak selengkap yang berbayar. Aplikasi sistem radio otomatis yang berbayar diantaranya adalah BTSG Generation 1V yang dibuat oleh pengembangan teknologi yaitu Broadcast Technical Service Group. Peranti lunak ini memberikan penggunaan musik lembaga pada handdisk satelit live asin voice track dalam satu paket, dilengkapi pelacakan suara lengkap dengan modul DJ Tracker. Sedangkan radio otomation lainnya adalah Auto Plus Radio, dibuat oleh pengembang teknologi yaitu West Country Broadcast. Peranti lunak ini dirancang oleh presenter radio profesional. Paket ini terutama ditunjukkan oleh penyiaran dengan tujuan komersional, pelayanan masyarakat publik, dan stasiun lembaga penyiaran di sekolah. Peranti lunak ini bisa juga digunakan dalam bentuk modul yang disesuaikan untuk sebuah operasional lembaga penyiaran radio tunggal atau multi. Dari pengamatan penulis lembaga penyiaran radio di Indonesia juga ada yang menggunakan RJS dan PSI dipergunakan oleh sebuah grup besar lembaga penyiaran radio selama puluhan tahun. Ada juga yang menggunakan brand lokal seperti Radio Excellent, Matrix, dan Best Pro. Sedangkan radio otomation 2.0 berbasis internet sehingga pengguna bisa menggunakannya dimanapun untuk mengisi menu atau program mulai dari pilihan lagu, step-break, trend-break, hingga print bukti siar bagi iklan sepanjang terkoneksi internet. Lainnya adalah Matrix Automation Radio Software yang operasionalkan untuk kepanjangan playlist lagu, modul produksi, modul traffic, modul news, dan modul interaksi SMS. Penyiaran radio masa kini telah mampu menjangkau khalayak yang sangat luas dan bersifat universal. Hal ini dikarenakan internet yang menjadikan penyiaran radio mampu disiarkan secara online. Lembaga-lembaga penyiaran radio swasta sudah mulai banyak merambah ke radio online sebagai media penyiaran radio. Penyiaran radio saat ini membuka website siaran yang masing-masing untuk langsung terhubung ke studio penyiarannya. Perkembangan berupa kemajuan media penyiaran yang sudah terkonvergensi ini tidak terlepas dari peran internet sebagai teknologi informasi dan komunikasi yang memberi pengaruh terhadap media-media komunikasi. Hampir semua lembaga penyiaran radio swasta lokal di Indonesia umumnya telah membuat situs web untuk mempromosikan lembaga penyiaran radionya dengan menyediakan layanan siaran berita dan informasi, dan untuk cybercast melalui on-air program dan musik. Dengan menyediakan situs-situs web bagi penyiaran radio, hal ini memberikan kepercayaan atas kekhawatiran industri penyiaran radio untuk mengantisipasi masa depan. Jika media konvensional penyiaran radio juga sudah tidak dibutuhkan, lagi oleh khalayak dengan menyediakan layanan melalui CBcast. Diasumsikan oleh penyelenggara penyiaran radio bahwa khalayak masih bisa mengakses program radio melalui internet, dan hal ini pun sudah dilakukan oleh banyak lembaga penyiaran radio di internet. Munculnya penyiaran radio melalui internet merupakan inovasi teknologi dan mencerminkan perkembangan penyiaran radio konvensional. Sejarah penyiaran radio melalui internet ini awal berkembang sejak diperkenalkannya Real Audio pada tahun 1994. Di Amerika Serikat, ribuan lembaga penyiaran telah membuat layanan siaran radio untuk audiocast online dengan menggunakan teknologi Real Audio. Lembaga penyiaran radio mempengaruhi kebiasaan khalayak radio media konvensional berpindah ke media internet, hanya menyediakan klip audio rekaman yang ditransmisikan. Real time audio melalui media internet secara terus-menerus. Hal ini pun terjadi di Indonesia melalui tambahan siarannya untuk audiocast online dimulai pada tahun 2009.
Teknologi streaming melalui internet yang dialurkan secara terus-menerus mendorong khalayak untuk bisa mendapatkan broadcasting atau file dengan cara mendownload pada komputernya dan bisa langsung didengarkan tanpa harus menunggu file selesai di-download. Istilah broadcasting bisa diartikan sebagai rekaman digital dan siaran radio atau program yang tersedia di internet untuk di-download dan khalayak bisa pemutaran sebagai audio pribadi. Sejak diperkenalkan real audio ini, beberapa perusahaan pengembangan perangkat lunak atau software lain telah mengembangkan aplikasi audio on demand dan protokol baru untuk meningkatkan bandwidth streaming lebih cepat. Online audio sebenarnya sudah ada sejak awal internet dan sekarang audio online ada di seluruh internet. Saat ini dengan komputer dan teknologi internet lebih mudah digunakan dan mampu memberikan kualitas suara yang lebih baik. Tetapi meskipun demikian, radio online dan jaringan komputer melalui World Wide Web belum terlalu populer jika dibandingkan dengan penyiaran radio melalui media konvensional. Kaitannya dengan hasil penelitian lembaga penyiaran radio, khalayak lokal memang masih belum terlalu populer. Khalayak masih tetap mendengar siaran radio di media konvensional, khususnya sebagai teman perjalanan ketika berkendara atau di rumah maupun di tempat kerja. Meskipun demikian, penyiaran radio di Indonesia tetap secara serius melakukan pengelolaan penyiaran radio melalui media internet sebagai pelengkap layanan siaran kepada khalayak sebagai proses distribusi konten dan alat kerja sumber informasi yang dikumpulkan yang dapat diakses oleh khalayak. Dalam hal ini, teknologi streaming menjadi penting untuk membangun terjadinya penyiaran radio secara online yang dapat diakses melalui perangkat digital atau komputer ponsel dan tablet, dan jaringan atau penyebaran konten radio melalui web. Lembaga penyiaran radio di Indonesia saat ini menyediakan layanan siarannya baik dalam bentuk digital dan analog yang digabungkan sesuai dengan kebutuhan khalayak secara rutin. Penulis berpendapat bahwa kedua lembaga penyiaran radio tersebut melakukan distribusi teknologi penyiaran secara integrasi media adalah dalam rangka untuk mencapai keberhasilan layanan siaran radio yang dapat dinikmati oleh khalayak. Sejarah media penyiaran radio dari model bisnis dan penyiaran konvensional kini diperbarui dengan hadirnya multimedia yang diberikan kepada khalayak melalui komunikasi dengan gelombang udara elektronik. Penyiaran radio juga mengacu pada gelombang udara, di mana transmisi media elektronik dan penyiarannya sesuai dengan kebutuhan khalayak untuk berbagi informasi dari SMS, telepon, dan sekarang diperbesar melalui internet dengan ragam aplikasi melalui media sosial. Dari penelitian penulis ditemukan antara lain dua proporsi berkaitan dengan komponen teknologi informasi penyiaran radio. Dua proporsi tersebut adalah: yang pertama, setiap penyelenggara penyiaran radio konvensional harus menggunakan layanan media internet untuk mengantisipasi perubahan khalayak yang sedang euforia internet. Yang kedua, setiap penyelenggara penyiaran radio yang memiliki aplikasi komputer, maka tim pengelola harus menggunakan aplikasi yang legal dan berizin. Teknologi informasi bagi penyiaran radio menjadi alat yang penting untuk pengelolaan, memperluas akses dengan alat seperti internet dan telepon seluler, memberikan kemungkinan baru untuk menginformasikan dan berinteraksi dengan khalayak. Pada saat yang sama, bagaimana di masa yang akan datang, penyiaran radio akan jauh lebih tergantung pada layanan infrastruktur radio internet untuk kecepatan dan kemudian akses mendengar siaran radio. Semua fase pada saat transisi ini, AM ke FM dan FM ke internet, diperlukan persyaratan yang menuntut penyampaian pesan atau informasi berdasarkan teknologi. Komputer dan komunikasi sangat memainkan peran untuk mempersiapkan produk dan jasa penyiaran radio dengan segala inovasi tambahan yang lebih maksimal. Dengan memperluas jaringan komunikasi dari teknologi analog ke digital dengan jaringan kecepatan tinggi untuk suara, gambar, video, dan teks atau data. Pengolahan informasi dan teknologi pengolahan penyiaran radio diperlukan pemodelan multimedia dan integrasi penyiaran radio yang berkaitan dengan informasi dan hiburan. Teknologi informasi di penyiaran radio akan berkaitan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi dan berbagi jumlah informasi yang tersedia dalam jaringan informasi di penyiaran radio saat ini dan masa depan. Tren teknologi informasi di penyiaran radio akan sangat bermanfaat
dalam pengelolaan informasi dan hiburan siaran radio. Unsur-unsur berikut diperlukan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengelola penyiaran radio untuk melakukan antisipasi pada masa transisi perkembangan penyiaran radio, baik dalam pengaturan kolaborasi media konvensional dan internet atau para praktisi yang menjalankan pengelolaannya. Yang pertama yaitu ada infrastruktur. Penyiaran radio harus memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik dalam upaya untuk kerja penyiaran radio yang maksimal. Yang kedua ada database. Pengambilan keputusan dari semua proses penyiaran radio berkaitan dengan pencarian dan pengambilan informasi yang bergantung pada jumlah besar informasi yang terus-menerus ditambah dan diperbarui, sehingga para pengelola penyiaran radio bisa menggunakannya secara efektif dari sumber informasi. Para pengelola penyiaran radio dapat secara efektif mengelola informasi dalam rangka mendukung kegiatannya.